ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحاح عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa'audzabana bil ibadah. Ya hayyul ya qayyum, ya hayyan ya manan ya dayan ya sultan ya dal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anjilhul maq'adal muqarraba indakal yaumal qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqa walau kana muran. Sadaqallah wa huwa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pencinta dakwah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan penjemputan Habib Bahar? Habib Bahar adalah pejuang sejati. Habib Bahar adalah guru saya. Habib Bahar adalah guru daripada jutaan-jutaan semua umat. Ada apa tentang asimilasi yang awalnya dibebaskan, namun setelah semua para umat, semua para kiai, semua berkumpul untuk menyambut kedatangan seorang pejuang, menyambut kedatangan jenderal pahlawan. Kenapa saya katakan jenderal? Kenapa saya katakan pejuang? Karena Habib Bahar tidak pernah takut dengan apapun. Qulil haq walau kana muron. Dia sampaikan yang hak walaupun itu pahit sekalipun. Lidah-lidah basah karena Allah. Salawat-salawat yang dia sampaikan karena Allah di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia adalah pejuang yang sejati. Sir wala takib. Terus berjuang wahai Habib Bahar. Terus berjuang wahai guruku yang kucintai. Doaku selalu mengiringimu. Doa semua jamaah umat Islam yang selalu setia kepadamu akan terus memperjuangkan, akan terus melanjutkan dakwahmu ya Habibana. Seperti jebakan, seperti ada permainan. Kenapa demikian? Habibana dibebaskan asimilasi. Namun ketika berkumpul seluruh umat untuk menyambut kedatangannya, Habibana melantangkan, menyuarakan kebenaran untuk umat, untuk kita semua. Namun di sana menggelar konser. Di sana seharusnya kita semua mengadakan nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, malam berzikir, malam bertasbih, kumpul dengan para ulama. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya meminta maaf. Selesai perkara. Apa boleh dikata? Sedangkan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Nasaihul Ibad. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun, akan datang satu zaman, semua lari daripada ulama, semua memfitnah ulama, semua menjolimi ulama. Apa yang akan terjadi, saudara? Allah akan angkat keberkahan rezeki. Allah yarfa'u bikasbihim darajah. Allah akan angkat keberkahan rezeki. Au sultanan zaliman. Akan datang satu zaman adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang tak pro rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mementingkan perutnya sendiri. Tidak mementingkan rakyat. Tidak mementingkan warga, tidak mementingkan masyarakat. Dia lebih penting kepada TKA-TKA asing yang didatangkan, sedangkan rakyat mati dalam kelaparan. Dia membuat sesuatu peraturan lockdown, namun tidak menjamin rakyat.
Engkau menciptakan rakyat, engkau berkata cinta kepada rakyat. Namun rakyat didiamkan sampai kematian hanya meminum air galon. Tidak ada jaminan. Media diterbitkan, pencitraan dikaitkan. Sehingga rakyat kelaparan. Apa boleh dikata sahabat, ini sudah terjadi. Namun tetap sir wala takib, maju terus pantang mundur. Hidup merupakan perjuangan. Orang ingin hidup harus berjuang. Orang yang tidak mau berjuang lebih baik mati sekalian. Wa man ladatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kesenangan kecuali setelah bersusah payah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Habib Bahar adalah pejuang sejati. Habib Bahar adalah sesuatu cucu Rasulullah. Habib Bahar adalah yang menegakkan sesuatu kebenaran. Habib Bahar selalu melantangkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Melantangkan sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Melantangkan sesuatu sesuai dengan syariat. Habib Bahar tidak pernah takut walaupun mati sekalipun. Karena apa? Karena kita lebih baik kita mati mulia daripada kita hidup hina dan menjadi bangsat kutunya rejim. Na'udzubillah. Au sultanan zaliman, didatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Masjid-masjid ditutup. Konser-konser digelar. Rakyat kelaparan. Ingat, wa yahruzuna bidunya bighairi iman. Maka kelak nanti keluar tanpa membawa iman. Saudara, kalau kita perhatikan ini zamannya. Yang baik dijadikan benar. Yang benar terus difitnah. Sehingga ini zaman fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kapanpun saya tetap akan melantangkan sesuatu kebenaran demi menyambung lidah guru saya. Guru saya Habibana, guru kita semua bukan teroris, saudara. Mereka itu menjemput kurang lebih di tengah malam menjelang sahur. Habib Bahar bukan seorang teroris. Habib Bahar hanya menegakkan sesuatu kebenaran. Habib Bahar hanya melantangkan sesuatu yang hak. Habib Bahar mengucapkan sesuatu yang fakta. Habib Bahar ketika itu melantangkan yang hak, walaupun itu pahit. Subhanallah, man zalama zalimun. Barang siapa yang zalim maka Allah akan zalim. Maka kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, idza da'a nasrullahi wal fath, ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kemenangan. Dari apa? Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya Allah ya Rabb, berikanlah Habib Bahar kemenangan. Ya Allah ya Rabb, berikanlah umat muslim kemenangan. Ya Allah ya Rabb, cepatlah angkat COVID-19. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan sesuatu ulama diadu domba. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah mata-mata pemerintahan yang belum sadar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang kelak nanti berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para habai. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah Habib Bahar. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah kejoliman yang baik dan yang benar. Bukakanlah ya Allah ya Rabb mata hati mereka yang tertutup. Seolah-olah ini seperti permainan ya Allah. Asimilasi hanya sekedar permainan canda tawa. Bak seperti drama dalam sinetron.
asimilasi hanya seperti jebakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus berjuang wahai guruku, jangan pernah takut walau satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, para ulama, prajurit pembela Rasulullah, para habaib, prajurit pembela Rasulullah, habibana yang selalu ada di dalam hati, yang tidak akan pernah takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah. Pesan beliau terakhir, jangan pernah kita takut kepada corona. Jangan pernah kita takut kepada apapun yang ada di alam dunia. Jangan pernah takut dengan apapun yang menghadang di depan mata. Yang lebih ditakutkan adalah bila mana hati-hati kita jauh daripada Allah. Yang ditakutkan bila mana takdimul akal alal akal, lebih mendepankan akal ketimbang iman, sehingga kita terjebak dalam thariqah Fir'aun, sehingga kita terjebak dalam thariqah Namrud. Kenapa demikian? Tetap kita harus berpegang teguh kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang hak. Bila mana ada kiai, ulama, ustadz mengatakan, "Wow, kami sibuk dengan zikir. Wow, kami sibuk dengan mengaji. Wow, kami sibuk dengan ibadah." Jangan kita sama seperti 18.000 kampung yang ibadahnya seperti para nabi sehingga Allah munkar. Lalu ada pertanyaan, apakah sibuknya sama seperti nabi dalam memperjuangkan agama Islam? Apakah ibadahnya lebih bagus daripada ibadahnya Rasul? Apakah ibadahnya, sholatnya, puasanya lebih bagus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah suri tauladan yang baik. Ibadahnya, sholatnya sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Namun dia ketika mengangkat pedang untuk memberantas kenahi dan munkar, tetap dia perjuangkan. Itulah identik sosok daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibana, yaitu Habib Bahar bin Smith. Oleh karena itu, teruslah berjuang, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Sir wala takib, maju terus, pantang mundur. Wa man ladatu ila ba'da ta'abi. Tidak ada kesenangan kecuali setelah bersusah payah. Takbir, takbir. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan di dalam kitab Nasaihuddin. Ada satu kampung, kampungnya ibadahnya sama seperti ibadah para anbiya. Ibadahnya sama seperti para aulia. Dan jumlah daripada penduduk tersebut 18.000 ahli ibadah. Sholatnya bagus, wiridnya bagus, zikirnya bagus. Namun kampung tersebut mendiamkan kemunkaran, mendiamkan kejoliman. Bahwasanya 18.000 kampung tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala murka karena kampung tersebut mendiamkan kejoliman, mendiamkan kemunkaran, mendiamkan rejim-rejim yang tidak bertanggung jawab, sehingga rakyat dijadikan tumbal, sehingga rakyat menjadi kesusahan, kesedihan, nestapa, berlinangan air mata bercucuran. Karena kenapa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihat kemungkaran di antara kamu, hendaklah mengubahnya dengan tangannya.
Jika tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu dengan lidahnya, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah bila mana orang tersebut ada kejoliman, ada kemunkaran, ada kemaksiatan, ada kedolalan, dia diam saja. Karena kenapa? Al-iman huwa tasdiq biqalbi wa taqriru bilisani wa a'malu bil arkani. Iman itu ditaruh di hati, diucapkan oleh lisan dan digerakkan oleh jasmani. Oleh karena itu, kita perangi kemunkaran. Oleh karena itu, kita sama-sama berdoa agar Habibana, Habib Bahar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan doakan semua para ulama sahabat, doakan para habai sahabat, dan doakan saya Al-Fakir, semoga saya dapat menyambung dakwah perjuangan Habibana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.